menjelaskan tentang geologis. Kami dari kelompok 2. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Joel Ginting dengan NIM 2430 2021 00006. Perkenalkan, nama saya Frederick Yudhistira dengan NIM 243030 21 Perkenalkan, nama saya Jonathan Sinaga dengan NIM 2430 2021 00016. Dan saya Adrian Fernandes dengan NIM 2430 2021 00007. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang geologinya masyarakat adat Dayak. Ini dari segi mencari makanannya di dalam sungai-sungai sih, karena Kalimantan Tengah ini dikenal dengan sungai-sungainya yang panjang dan sangat besar. Dari kondisi alam Kalimantan yang cukup dominan, yang sungainya danau dan rawa dan sebagainya, banyak juga masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Hasil tangkapan biasanya untuk kebutuhan sehari-hari. Ada masing-masing alat, yaitu pasuran atau tempat menyimpan ikan. Kemudian ada lawei, tempat ini buat nangkap ikan lagi di sawah atau di rawa. Terus ada saok untuk menangkap ikan saat danau atau rawa itu surut. Kemudian ada buwu untuk disimpan di tempat aliran sungai lah, sungai atau sungai kecil untuk menangkap ikan-ikan kecil. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah betah. Pada zaman dahulu diketahui oleh beberapa anggota keluarga. Karena itu muncul istilah budaya betah. Betah sekarang menjadi simbol hidup masyarakat yang rukun dan damai serta membuka terhadap kehadiran mendatang. Terus termasuk adat dan budaya mereka. Budaya yang mendasari keluarga Betang adalah keselarasan komunikasi antara sama-sama manusia dalam alam dan manusia juga dengan Tuhan. Semua tercermin pada adat, kesenian, dan wujudnya budaya lainnya. Sekian, terima kasih. Ini saya akan menyebutkan benda-benda yang ada di rumah adat. Dan ini rumah adat Dayak atau dinamakan Betang. Dan ini juga dinamakan sepundu. Nah, dan ini juga yang dinamakan sandung atau sandung juga. Dan satu laginya ini ada lumbung atau dinamakan itu lampau parai. Terima kasih. Oke, baik, saya akan menerangkan tentang bercocok tanam di suku Dayak. Pada umumnya penduduk Dayak di Kalimantan Tengah ini berprofesi sebagai peladang yang berpindah. Seperti padi yang menjadi tanaman pokoknya dan lainnya. Di sini juga kita ada yang cukup berbeda, di mana jika suatu lahan sudah tidak subur lagi, mereka akan berpindah atau membuka lahan baru untuk nantinya kembali ke lahan sebelumnya. Selama mengelola ladang juga mereka akan beraktivitas lain seperti membuka atau membuat penduduk membangun sebuah pondok atau yang disebut pasar tanah. Dan peralatan yang digunakan untuk bercocok tanam ini yang dipakai untuk aktivitas membersihkan lahan adalah parang dan beliung. Peralatan untuk bercocok tanam ini sering digunakan pada tanaman padi adalah peluang tanah atau tugal dan tempat benih atau pusang
dan lontong. Sementara peralatan untuk memanen dan memproses hasil lainnya ada lesung, alu, tampi dan sebagainya. Terima kasih yang saya bisa terangkan tentang bercocok tanam di daerah saya. Selain bercocok tanam, masyarakat Dayak di zaman dulu juga sering melakukan halnya berburu. Masyarakat di pedalaman Kalimantan Tengah juga berburu binatang buruan mereka adalah rusa, kijang, babi hutan, dan banyak hewan lainnya. Alat yang dipakai berburu pada zaman dulu adalah sumpit, tombak, jerat, atau jebakan lainnya. Zaman dulu hasil buruan hanya untuk kebutuhan makan sehari-hari dan kelebihannya diberikan kepada tetangga sekitar. Seringkali pula daging hasil buruan dimasak dan dimakan bersama-sama tetangga. Seiring dengan kemajuan zaman dan ketentuan ekonomi, daging hasil buruan kini diperjualbelikan. Kayak di pasar belikan, jarang lagi dibagi-bagikan dan dimasak bersama seperti zaman dulu.